Bangunan mengawali tahun 2026 dengan kejutan spektakuler. Momen yang telah ditunggu pelanggan setia akhirnya pun tiba. Penarikan undian tahap utama dengan total hadiah 16 miliar rupiah. Setiap transaksi belanja membuka peluang emas untuk meraih hadiah bernilai fantastis bagi ratusan pemenang. Acara penarikan ini diselenggarakan secara bersamaan di dua lokasi gerai depo bangunan, yakni di Gerai Alam Sutra Tangerang Selatan serta Gerai Sidoarjo. Undian depo bangunan yang hari ini dilaksanakan adalah undian tahap utama daripada seri undian 16 miliar tahun 2025. Undian ini seluruhnya adalah sebuah perkumpulan dari seluruh industri bahan bangunan utama di Indonesia yang dikoordinir oleh depo bangunan, memberikan sebuah penghargaan dan terima kasih atas belanja bahan bangunan di depo bangunan tersebut. Lewat dukungan para mitra, Depo Bangunan membuka peluang yang lebih luas kepada konsumennya untuk meraih ratusan hadiah sebagai bentuk apresiasi terhadap pelanggan setia. Tentunya dari sisi Wasterpun, kami akan terus berinovasi dalam konteks produk dan bagaimana kami juga memberikan solusi bagi pengguna bahan bangunan di sini. Dan juga kami juga melihat tim dari Depo Bangunan yang sangat inovatif dalam hal memberikan experience untuk berbelanja di dalam depo bangunan tersebut. Depo Bangunan terus menegaskan komitmennya untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para konsumen. Nikmati kenyamanan belanja yang tak terlupakan dengan keuntungan berlipat dan kualitas produk terbaik untuk para konsumen setia, serta kesempatan meraih hadiah yang semakin besar. Segera belanja dan ikuti undian tahap utama dengan total hadiah 17 miliar rupiah untuk periode 2026. Depo Bangunan, lengkap, nyaman, dan murah. Mulai 25 kalsium 콜라겐 브루크랑 꿀리크리프 툴랑 크로포스 No worries 콜라겐. Susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium, kulit no keriput, tulang no keropos. 콜라겐 susu awet muda. Pisang. Udah gak sabar makan Oreo ya? Gini caranya makan Oreo. Diputar, dijilat, dicelupin. Mulai 25 kalsium 콜라겐 브루크랑 꿀리크리프 툴랑 크로포스 No worries 콜라겐. Susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium, kulit no keriput, tulang no keropos. 콜라겐 susu awet muda. Banyak yang sudah membuktikan Aqua terasa sejuk meski tanpa didinginkan. Diproses dari air pegunungan dalam aquifer yang terlindungi, kaya akan mineral alami. Aqua hadirkan kesejukan badan dan pikiran. Mulai 25 kalsium 콜라겐 브루크랑 꿀리크리프 툴랑 크로포스 No worries 콜라겐. Susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium, kulit no keriput, tulang no keropos. 콜라겐 susu awet muda. Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi. Saudara Presiden Amerika Serikat Donald Trump ancam akan bertindak jika pembunuhan pengunjuk rasa terbukti terjadi di Teheran, Iran. Trump menyampaikan pernyataan ini saat mendarat di Joint Base Andrews, Maryland. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut sebelumnya pernah menggunakan kemampuan nuklir untuk menakut-nakuti Iran dan mendorong pengunjuk rasa untuk terus protes serta mengambil alih institusi negara jika memungkinkan. Ia tegas mengingatkan Iran agar berhati-hati dan jika pembunuhan pengunjuk rasa terbukti terjadi di Teheran, Iran, ia akan bertindak. Trump menegaskan bantuan sedang dalam perjalanan meski rinciannya belum dijelaskan. Yeah, the message is they've got to show humanity. They've got a big problem, and I hope they're not going to be killing people. And I'm going to have a report very soon. It would seem to me that they have been badly misbehaving, but that is not confirmed. Masih dari krisis Iran, saudara, Panglima Angkatan Darat Iran Amir Hatami memastikan pihaknya siap merespons ancaman Israel. Sebelumnya Israel menyiagakan militernya mengantisipasi kemungkinan serangan Amerika Serikat terhadap Iran. Dalam keterangannya, Hatami menanggapi ancaman ini dengan serius merespons ancaman Israel terhadap Iran. Sebelumnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan pihaknya segera mengirim bantuan kepada massa yang menggelar unjuk rasa yang menolak pemerintahan Iran saat ini. Merespons pernyataan Trump,
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memastikan pihaknya menyiapkan militernya untuk membantu Amerika Serikat. تهدید رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران امروز یک تهدید واقعی به نوعی تهدید موجودیتی ماست و ما این تهدید رو کاملا جدی گرفتیم و در حد و اندازه این تهدید در واقع داریم خودمون رو آماده می‌کنیم. این اتفاقاتی که در واقع در سوء استفاده از یک اعتراض معمولی صنفی در کشور اونها انجام دادن و اون رو تبدیل به یک اغتشاش و بعد به یک عملیات تروریستی مسلحانه کردن نشون داد که اونها کاملا برنامه‌ریزی کردن و این سریال های جنگ 12 روزه رو ادامه خواهند داد. با تلاش و همت نیروهای امنیتی و انتظامی و نظامی ما هم سرکوب شدن، عده زیادی از اونها که شلیک کردن به نیروهای مسلح ما مجازات شدن. Terkait krisis di Teheran, Iran yang terus memanas, pemerintah mengimbau seluruh warga negara Indonesia di Iran untuk tetap waspada dan menghindari lokasi rawan. Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkap komunikasi dengan WNI di Iran masih mengalami kesulitan di tengah situasi yang terus memanas. Pemerintah mengimbau seluruh WNI di Iran untuk tetap waspada dan menghindari lokasi rawan sambil menyiapkan langkah antisipasi termasuk evakuasi jika diperlukan. Komunikasi agak sulit ke Iran, hanya kan warga negara Indonesia di Iran itu adalah pelajar yang terkonsentrasi di Qom dan Isfahan. Harus sampaikan kepada seluruh warga negara Indonesia yang ada di Iran untuk tetap waspada, memperhatikan perkembangan situasi. Saya juga sudah menyampaikan kepada dubes kita di Teheran untuk mempersiapkan langkah-langkah jika sewaktu-waktu evakuasi itu perlu dilakukan. Kita ke informasi dari dalam negeri, saudara. Jelang long weekend, BMKG memprediksi cuaca hujan akan terjadi hingga akhir Januari 2026. Warga pun diminta waspada cuaca ekstrim. Cuaca buruk memicu bencana banjir di sejumlah wilayah, salah satunya di permukiman warga Kabupaten Pandeglang, Banten. Warga terdampak meminta pemerintah membangun tanggul dan normalisasi sungai agar banjir tak terus terulang. Banjir ini disebabkan meluapnya Sungai Ciliman dan Sungai Celemer hingga merendam 3 kecamatan di Kabupaten Pandeglang. Sementara itu untuk wilayah Jawa Timur, BMKG memperingatkan masyarakat waspada angin kencang dan hujan dengan intensitas lebat. Diperkirakan puncak musim hujan dan cuaca ekstrim akan terjadi hingga 20 Januari. Untuk prediksi sendiri kita sudah menggunakan press release di mana prediksinya pada saat ini hingga 20 Januari 2026, tapi itu kemungkinan bisa juga dapat diperpanjang, itu tergantung nanti oleh dinamika atmosfer dan gangguan yang terjadi gitu Mbak. Jadi kita terus pantau. Di Jakarta, Gubernur Pramono Anung telah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk memodifikasi cuaca selama 5 hari. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi potensi terjadinya banjir dampak dari cuaca ekstrim yang terjadi di Jakarta. Adapun modifikasi cuaca rencananya hingga akhir pekan nanti. Saya sudah memerintahkan kepada Badan BPBD untuk melakukan modifikasi cuaca selama 5 hari ini. Karena memang data BMKG itu kurang lebih hampir sama dengan yang kemarin. Kemarin pun kalau kita tidak lakukan modifikasi cuaca sebenarnya dampaknya lebih dari yang sekarang ini. Tetapi karena sudah kami lakukan, bahkan kami sudah menganggarkan dalam waktu 30 hari ini, katakanlah kalau harus tiap hari modifikasi cuaca akan kami lakukan. Karena hitungan yang kami lakukan, dampak banjir dibandingkan dengan melakukan modifikasi cuaca, maka lebih baik dilakukan modifikasi cuaca. Tak hanya modifikasi cuaca, tapi gerakan bersih-bersih saluran air dan penghubung juga dilakukan sebagai langkah meminimalisasi terjadinya banjir. Wali Kota Jakarta Selatan, Muhammad Anwar menilai penyebab utama banjir di Jakarta Selatan adalah penyempitan kali di beberapa wilayah. Adapun solusi sementara yaitu membuat tanggul.
kemarin kita ketahui hujan 1 hari ya, hujan cukup tinggi, dan kami melihat masih ada genangan-genangan atau penyumbatan di tali air dari saluran. Yang pada hari ini kita kerjakan, memastikan minimalisir terjadinya genangan